ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihuna ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqna amalan solihan wa wafiqna amalan makbulan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat kepada kita bagaimana sikap terbaik seorang hamba tatkala atau saat harapan tak tercapai. Dalam kehidupan
tidak setiap harapan manusia dapat tercapai. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang sukses, kadang kurang beruntung. Tapi umumnya orang akan kecewa bila harapan atau keinginannya tidak tercapai. Tapi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, sebenarnya bagaimana sikap terbaik ketika harapannya tak tercapai? Maka kalam hikmah Asy-Syaikh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, yaitu dalam masterpiece-nya beliau, kitab Al-Hikam, beliau mengatakan rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'toka. Kata beliau, bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah kemudian Ia memberimu anugerah yang lain. Nah, menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, anugerah yang sebenarnya dan patut disyukuri yaitu anugerah memeluk agama Islam, yaitu sebagai nikmat yang sangat hakiki. Segala pemberian yang Allah berikan, tidak ada yang dapat menandingi anugerah keislaman seseorang. Orang yang masih memeluk agama Islam berarti masih menikmati anugerah yang sangat amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalam hikmah itu, beliau Imam Ibnu Athaillah seakan hendak menyampaikan, terkadang Allah memberikan sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran manusia, namun tanpa disadari pemberian itu sebenarnya menghalangi dirinya dari taufik dan hidayah untuk semakin dekat kepadanya. Apalah artinya terpenuhi semua harapan, sementara cahaya Islam dan iman di hati justru padam. Namun yang sering terjadi yaitu manusia sulit memahami hakikat anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, betapa banyak manusia yang sering menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah Allah tidak adil kepadanya. Padahal jika mau memahami, semestinya ia akan sadar bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan maupun yang Allah halangi darinya merupakan kebaikan yang hakiki baginya. Imam Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmahnya, mata fatahalaka babul fahmi fil manakhi adal manahu ainal atha. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka penolakan Allah itu pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Maka penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadul Himam mengibaratkan pemberian Allah kepada manusia dengan orang yang diundang ke suatu jamuan makanan di tempat gelap tanpa lampu. Makanan yang tersedia sangat banyak dan begitu lezat, namun bisakah saat itu ia mengetahui makanan mana yang akan diambil dan yang akan dimakan? Begitulah pemberian Allah kepada manusia. Ketika diberi kecukupan di satu sisi, ia akan selalu merasa kekurangan di sisi lainnya. Itu. Maka kalam hikmah Asy-Syaikh Imam Ibnu Athaillah di atas juga terkonfirmasi oleh ayat Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Karenanya orang-orang pilihan yang telah mencapai derajat ma'rifat billah sering merasa takut ketika menerima anugerah Allah. Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Orang-orang arif billah lebih takut ketika diberikan kelapangan daripada diberikan kesempitan. Dalam kitab Iqadul Himam halaman 97. Maka terpenuhinya semua harapan merupakan kebahagiaan dan seakan menjadi nikmat yang sangat besar. Namun semua itu justru menakutkan bagi orang-orang arif billah. Kenapa bisa demikian? Sebab bagi mereka dalam keadaan sempit, orang yang dekat kepada Allah akan lebih tenang dan lebih tentram menjalankan semua perintahnya. Sedangkan dalam keadaan semua keinginan terpenuhi, orang akan berpotensi sombong dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka dalam menyikapi kelapangan dan kesempitan hidup, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, al-bastu ta'khudun nafsu minhu hadduha biwujudil farhi wal qaddu la haddu li nafsi fi. Dalam kelapangan hidup, nafsu manusia ikut ambil bagian, yaitu menikmatinya, sebab adanya rasa gembira. Sedangkan dalam kondisi sempit, nafsu manusia tidak ikut ambil bagian. Ya Allah, luar biasa sekali. Begitulah kelapangan ya bisa menjadi faktor yang menumbuhkan kecenderungan nafsu untuk melupakan Allah yang memberikan anugerah. Orang yang lapang cenderung memanjakan dirinya dengan segala sesuatu yang diinginkan. Nah, sikap memanjakan diri inilah yang terkadang menjadi penyebab orang lalai, orang lupa, seolah saat demikian kewajiban agama menjadi beban dan ibadah pun dilakukan dengan hati gundah serta tidak ikhlas. Berbeda ketika dalam kondisi sempit atau kesusahan, banyak hal yang tertahan dan tidak bisa didapatkan. Kondisi penuh keterbatasan menjadikan manusia tidak dapat memanjakan dirinya. Karenanya apa? Tidak ada godaan untuk lalai memanjakan diri, dan kewajiban agama pun ditunaikan tanpa beban, tanpa ragu, dan penuh dengan keikhlasan dan kekhusyuan. Bagaimana mungkin bisa memanjakan diri sedangkan ia sendiri dalam keadaan yang kurang? Nah, dalam kesempatan lain juga Syekh Ibnu Ajibah mengibaratkan manusia seperti anak kecil yang masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa, yang menginginkan manisan atau permen beracun. Kata beliau, fakullama batashas sabiyyu lidzalika ta'ami raddahu abu fasabi yabaki alaihi li'adami ilmi wa abuhu yarudduhu bil qahri liwujudi ilmi. Ketika si anak mengambil makanan beracun, ya sang ayah menolaknya, maka si anak menangisinya karena ketidaktahuannya. Sedangkan sang ayah menolaknya secara paksa karena tahu ada racunnya. Lah begitulah gambaran hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan anugerah dan harapan.
Manusia tak ubahnya seperti anak kecil yang masih lugu dan sangat polos, sementara Allah menghalanginya berbagai harapan dan keinginannya karena bahaya yang tidak diketahuinya. Penilaian akhir yang paling baik dalam hidup yaitu ketika sesuai dengan kehendaknya, sangat mungkin segala anggapan baik yang manusia wacanakan justru merupakan keburukan yang tidak Allah inginkan. Tidak ada hal yang lebih baik atas semua kejadian yang menimpa manusia melainkan dengan mempelajari dan menggali hikmah demi meraih keridhoannya. Sebab setiap ketentuan Allah selalu bersamaan, selalu beriringan dengan kebijaksanaannya. Maka Syekh Imam Al-Bushiri, kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah yang kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Ibnu Ajibah dengan syair Imam Al-Bushiri dalam Burdah. Wah, itu kan jelas sekali. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yarid min haitsu lam min haitsu lam yadri annasama fid dasimi, atau gimana itu, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri annasama fid dasami. Nah, kurang lebih seperti itu. Betapa banyak kenikmatan justru berujung pada kematian karena orang tidak menyadari bahaya racun yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, luar biasa itu. Nah, mudahan kita semua senantiasa dianugerahkan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki kepada kita sama seperti apa yang kita kehendaki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.